dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab yang harus juga kita laksanakan dalam membaca Quran yang dijelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu salah satunya harus bersikap khusyuk, tenang. Maka ketika kita membaca khusyuk dengan tenang, maka berdampak kepada hati kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan kita berzikir dengan tenang, maka dampak dari zikir itu adalah hati menjadi tenang. Bahkan banyak sekali juga ayat-ayat di Quran, salah satu kunci memahami bagaimana kitab Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran adalah cara membacanya, yaitu dengan tenang atau khusyuk. Maka bagaimana juga kita ada nasihat ulama sebelumnya terakhir sekali, ini menjadi lagu obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya ketika kita membaca Quran dengan mentadaburinya, kemudian berpuasa, qalaul batni, kemudian sholat malam, perbanyak doa, kemudian duduk dengan orang-orang yang soleh. Ini lagu opik yang semalam disampaikan. Kemudian ketika kita khusyuk, kemudian kita merenungi Al-Quran, apa kira-kira dampak yang kita rasakan dari perenungan Al-Quran, menghayati, fokus, khusyuk. Dari sini dijelaskan, qad qaddamna fil fasli qablahul hazza 'ala tadabburi wa bayana mawqi'ihi wa ta'azzur as-salafi bihi. Sungguh telah terdahulu penjelasan kami di pasal sebelumnya mengenai anjuran untuk merenungi bacaan Al-Quran dan penjelasan penting posisinya dan dampak pengaruh ulama salaf dengan perenungan bacaan Quran itu. Warawaina an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Bagaimana para ulama dahulu mereka ketika menghayati, mentadabburi Al-Quran, mereka tuh baca satu ayat bisa dari malam sampai pagi. Begitulah mereka. Apalagi kalau yang sudah levelnya tinggi, dia tidak akan mau lanjut ke ayat berikutnya sebelum mengamalkan. Itu sudah tingkatan yang paling berat itu. Ya, otomatis ketika mereka sudah baca satu ayat, sebelumnya mereka sudah pernah mengkhatamkan. Bukan berarti satu hari baru belajar satu ayat saja nggak ditambah. Nggak, ini mereka sudah terbiasa membaca, kemudian level-level berikutnya mereka tingkatkan. Kan level dalam belajar itu ada membaca, memahami, menghafal, mengamalkan. Maka disitulah level-level mereka tuh sudah masuk level teratas, hanya fokus satu ayat kemudian langsung mengamalkan. Kalau belum bisa mengamalkan, maka mereka tidak akan mau lanjut baca ayat berikutnya. Ini udah level paling tinggi. Karena memang perintah dari Quran itu bukan sekedar baca saja, tapi sampai level kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Maka kita lihat juga bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu adalah orang yang paling cengeng. Maka anak beliau Sayyidina Aisyah itu paling takut kalau bapaknya jadi imam. Kenapa? Bisa-bisa nggak selesai sholatnya karena nangis. Saking begitulah tingginya kualitas tadabbur, penghayatan para sahabat. Bahkan ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal. Begitu dahsyatnya ayat Quran ketika dibacakan. Wal ayatu in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Dan ayat tersebut adalah jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaku. Rawahun. Nah, ini ayat yang dibaca. Jadi sampai subuh ini enggak selesai-selesai. Betul-betul di hayat. Warawan Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Nasir Ibnu Majah. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayah hatta asbaha. Ayat ini diulang-ulang sampai pagi. Karena kan kalau kita baca in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka telah hamba-hambaku. Bagaimana baginda Rasulullah itu sedih ketika umat-umatnya diazab. Yang sebelumnya juga kita pernah bahas dalam tadabbur. Bagaimana baginda Rasulullah itu berkata kepada ahli kitab, yang ketika itu ahli kitab minta diturunkan kitab seperti yang sama seperti mereka. Ini yang kita bahas dalam surah An-Nisa. Lantas apa yang dikatakan? Orang Yahudi dan Nasrani ketika itu minta kalau bisa turunkan kitab yang menjelaskan bahwa kitab ini adalah untuk kami. Lantas baginda Rasulullah bersedih. Yang namanya Nabi ingin umatnya itu semua beragama, mengikuti dakwahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jawaban Allah Subhanahu wa taala?
Bahkan pada zaman faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Pada masa Nabi Musa itu mereka tuh ada yang lebih parah lagi. Bahkan bukan sekedar minta kitab, tapi dinampakkan Allah di depan mereka. Maka inilah bagaimana penghayatan yang sangat dalam ketika baca Quran. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayah hatta subuh. Jadi ayat ini diulang sampai subuh. Apa itu lagi bunyi ayat-ayat yang diulang sampai subuh yang sering dibawa juga oleh para sahabat? Am hasibal ladzina jatarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Adakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Sempurnakanlah ayat-ayat lanjutan. Atau an Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anhuma wa hiya taqra amanallahu alaina wa waqana adzabas sam. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abbad bin Hamzah. Pernah saya masuk menemui nenek saya Sayyidatina Asma, yang beliau membaca ayat ini, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi minta betul-betul. Jadi kita juga ini boleh Ibu, kadang ayat yang kita senang kita boleh bacanya berkali-kali. Atau fabi ayya ala atau apa, nikmat atau apa bunyi ayat yang Ibu senang. Lagi ngaji ini boleh diulang sampai berapa kali. Sebagai penghayatan daripada Al-Quran. Ini sudah kita bahas juga dalam fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka ada sebagian imam kadang di Mekah itu kalau ayat yang mungkin azab atau ayat yang menyentuh dia sampai ulang 2 atau 3 kali. Supaya betul-betul merasa menikmati ayat yang dibaca. Fawaqaftu indaha faj'alat tu'iduha wa tad'u. Lalu saya berdirikan beliau, lalu mulailah beliau mengulang-ulang itu berdoa. Atala alayya dzalika fa dhahabtu ila suq. Karena terasa lama bagi saya, dia pergi ke pasar. Jadi lama tersebut baca, akhirnya kelamaan nunggu dia pergi ke pasar. Faqadaitu hajati tsumma raja'tu wa hiya tu'iduha wa tad'u. Sudah balik dari pasar, akhirnya itu tetap masih diulang-ulang. Farwiyat hadhihi al-qissah an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kisah ini terjadi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhuma. Waradatu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rabbi zidni ilma. Sama juga di sini. Sayyidina Ibnu Mas'ud juga suka mengulang-ulang bunyi ayat rabbi zidni ilma. Doa. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Boleh, ini ayat yang kita suka. Atau juga Sa'id bin Jubair, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang kamu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi ayat-ayat ini memang ayat-ayat yang kalau besar bahasa kita mungkin menyeramkan, menakutkan tentang azab, sehingga ini mengingatkan kita. Fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi 'anaqihim. Yang lain juga kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dipasang di leher mereka. Ini tentang ayat-ayat hukuman. Waraddada aydan ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi memang ketika kita membaca ayat tentang azab hukuman kita merasa takut. Tapi ketika ayat tentang nikmat kita bacanya dengan gembira, kita berharap bisa meraihnya. Apakah yang telah memperdayakan berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ayat-ayat sering diulang. Fakana ad-dhahaku idza tala, kemudian Imam Dhahak juga sama membaca ayat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan dari api-api tersebut. Jadi memang ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang yang betul-betul dihayati oleh para sahabat dan para ulama, ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, sehingga mereka itu jangan sampai terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak biasa orang kadang cerita tentang neraka sampai nangis, tersedih-sedih, takut bagaimana azab yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang bagaimana para sahabat dulu mentadabburi. Kemudian membaca Quran juga salah satu adabnya kita dianjurkan untuk menangis. Bahkan sebelumnya kita pernah bahas dalam tajwid ada at-tahzin. At-tahzin itu larangan dalam membaca, yaitu menangis. Maksud di situ adalah menangis yang dibuat-buat karena tujuan untuk riya. Tapi kalau normalnya kita memang nangis baca Quran karena penghayatan, itu bagus. Maka sering kata-kata yang di-share mungkin di media sosial
Maka usahakan satu hari kita bisa baca satu juz, nggak bisa satu juz satu surah, nggak bisa satu surah satu halaman, nggak bisa satu halaman satu ayat, nggak bisa juga satu ayat pandanglah Al-Quran. Kalau hari itu kita nggak bisa mandang Quran, menangislah. Kenapa kita hari itu nggak bisa memandang Quran? Kalau seandainya kita nggak bisa menangis mandang Quran, maka menangislah. Kenapa kita nggak bisa menangis? Nah, itu level paling banyak. Menangislah kenapa kita nggak bisa menangis? Jangan-jangan hati kita keras. Maka di sini salah satu adabnya ya, penghayatan Quran itu dengan menangis. Qad qaddama fil faslaini muqaddimaini bayanun man yahmilu 'alal bukai fi halil qiraah. Sungguh telah terdahulu di dua fasal yang dahulu tentang penjelasan orang yang berusaha membebani diri untuk menangis di saat membaca Quran. Bahwa sifatul 'arifin wa syi'aru 'ibadillahis shalihin. Dan hal ini merupakan sifat orang-orang yang ma'rifat dan tanda para hamba Allah yang saleh-saleh. Allah Ta'ala wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuknya. Bagaimana para sahabat mereka tuh, orang biasa kalau sudah semakin sedih itu semakin khusyuk sholat. Nah, biasanya orang bisa nangis itu kalau lagi banyak masalah, tapi kalau lagi nggak banyak masalah jarang dia bisa nangis ketika ibadah. Maka sebaik-baik ibadah, sebaik-baik doa itu ketika kita sedang bahagia, kita bisa khusyuk. Kemudian ketika kita bahagia, kita bisa berdoa sebaiknya. Kalau orang khusyuk ketika banyak masalah, kalau orang doa betul-betul lama ketika banyak masalah, biasa. Tapi ketika orang lagi senang, ya ibadahnya khusyuk, doanya panjang, itu luar biasa. Faqad waradat fi ahaditsu wa akhbarun wa atharun anis salafi katsiratun. Dan sungguh keterangan yang datang mengenai hal tersebut berupa hadis-hadis dan asar sangat banyak yang dijelaskan oleh generasi salaf. Mereka bagaimana ketika berinteraksi kepada Quran itu sambil betul-betul menangis. Salah satunya dari Abu Bakar As-Siddiq. Baru baca satu ayat saja ketika mimpin Quran langsung nangis terseduh-seduh. Mau baca ayat kedua tuh udah gak sanggup lagi. Maka anak beliau tuh sangat takut. Saya nangis kalau bapaknya jadi imam. Takut kelamaan nangisnya dibandingkan ayat yang dibaca. Famin zalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Quran wa baku. Kalian baca Al-Quran dan kalian menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Lalu jika kalau tidak dapat menangis maka berusaha menangis. Dipaksa nangis. Ani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu shalla bil jama'at subha. Bahwa di sini pernah salat dengan jamaah berupa salat subuh, kemudian hatta saltu dumu'uhu ala tarquwatihi. Jadi kemudian beliau baca surah Yusuf kemudian menangis sehingga tetesan air mata itu jatuh ke dada beliau saking banyaknya air mata. Fi riwayat annahu kana fi salat isya, ada sebagian riwayat pada salat isya. Ya dulu ala taqarruri minhu, kemudian diulang-ulang bacaan tersebut. Fi riwayatin annahu baka hatta sami'u baka'u min wara'is sufufi. Bahkan suara nangisnya itu ketika mimpin salat terdengar sampai makmum-makmum yang berada di barisan belakang. Wa an Abi Raja'i qala ra'aitu ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa tahta 'ainaihi mithlu syiraqil bali minad dumu'i. Akan di sini dikatakan dan di bawah kedua mata beliau terlihat seperti sandal yang usang karena air mata. Jadi sini karena sholat itu sering nangis, beliau orang nangis sampai matanya hitam, lembab. Biasa orang kalau kebanyakan nangis kan lama-lama lembab matanya. Itulah ketika sholat nangis, Jadi begitulah dahsyatnya Quran ketika dibaca. Bahkan ada orang yang nggak paham Quran saja, dengar indahnya baca Quran bisa meneteskan air mata. Wa Nabi Salihi qala qadima nasu min ahli Yaman, Nabi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah datang beberapa orang dari penduduk Yaman, Sayyidina Abu Bakar, faja'alu yuqra'uhumul Qur'an wa yabaku. Kemudian maka mulailah mereka para sahabat Nabi membaca Quran kepada mereka. Orang-orang Yaman itu kepada para sahabat Nabi, kemudian mereka tuh nangis. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hakadza kunna. Beginilah kami para sahabat kalau baca Quran tuh mereka menangis. Nah, kedahsyatan para sahabat Nabi bukan sekedar baca saja, tapi levelnya tuh sampai meneteskan air mata karena goncangan dari Al-Quran, kedahsyatan dari isi kandungan Quran ketika dibaca. Kemudian wa an Hisham qala rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil laili wa hiya fi shalah. Kemudian juga ketika sholat malam dianjurkan juga bisa menangis karena di situ juga menambah kekhusyuan ketika sholat. Maka sebagian juga menerangkan
tentang bagaimana para sahabat itu ketika tadi baca nggak banyak-banyak. Karena tadi 1, 2, 3 ayat saja mereka sudah nggak sanggup bacanya. Nah, menangis disunnahkan menyertai membaca Quran di dekat orang-orang yang membacanya. Juga sebagai pendengar kita dianjurkan juga. Maka tadi salah satu mengantar bagaimana kita bisa menangis ya paham maknanya. Walaupun nggak paham kedahsyatan dari Quran, ada orang baca bagus itu juga bisa meneteskan air mata. Maka gimana caranya? Qala wa tariquhu fi tahsilihi ay yuhdira qalbahu huzni bi ay yata'ammala ma fihi min at-tahdid wal wa'id asy-syadid wal watha'iq wal 'uhud. Bagaimana menghadirkan agar kita bisa menangis? Yaitu dengan membayangkan ketika membaca itu ada ancaman, pengancaman keras, berbagai janji-janji yang seharusnya kita patuhi perintah Allah tapi kita banyak lalai. Tsumma yata'ammana taqsiru fi dzalik. Kemudian kita membayangkan kekurangan diri kita dibandingkan atau ada perintahnya kita belum kerjakan sehingga kita merasa banyak dosa atau ancaman-ancaman Allah, mungkin kita pernah melakukan kesalahan dosa yang sama. Maka kita bayangkan ketika Quran itu dibaca dilemparkan ke diri kita. Bukan lihat orang lain, ketika baca Quran tentang mencuri, kita pikiran kita bukan ke diri kita, tapi itu si tetangga saya maling. Nah, jangan seperti itu. Atau teman saya maling, jangan seperti itu. Jadi bagaimana salah satu kiat mentadaburi Quran ketika dibaca itu jangan yang dilihat orang lain, tapi kembalikan ayat Quran itu kepada diri kita. Itulah yang membuat para sahabat itu betul-betul bisa menangis ketika baca Quran. Fa illam yahduru husnun wa bakaun kama yahdurul khawwaf. Kemudian lalu jika hal itu tidak dapat menghadirkan pada dirinya rasa kesedihan dan tangisan, sebagaimana orang-orang istimewa bisa menghadirkan kesedihan dan tangisan, falyabki ala faqdi dzalika fa innahum min a'zamil masaibi. Maka hendaklah ia menangis atas ketiadaan. Kenapa dia tidak bisa bersedih? Kenapa? Karena itu adalah musibah yang sangat besar. Maka kalau bahasa saya, menangislah kenapa kita nggak bisa menangis. Karena itu adalah musibah. Kita tidak bisa menangis, maka menangislah itu sebabnya. Jangan-jangan hati kita keras. Kalau nggak bisa juga, jangan-jangan ini musibah karena banyak dosa kita, sehingga hati kita menjadi keras. Nggak bisa ditetesi. Kalau sakit kerasnya ibarat batu tuh nggak bisa dipukul, nggak bisa ditembus. Maka hati itu ada dua, ada hati yang hidup, ini ciri-ciri hati yang hidup. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Hati yang hidup itu nggak akan pernah puas baca Quran, nggak akan cukup. Bahkan disentuh sedikit-sedikit dengan Quran, dia langsung terbawa situasi Quran tersebut. Bahkan ya orang non muslim sekalipun yang itu kisah Abu Jahal, Abu Sufyan, yang mereka itu ketika malam hari ingin dengar bacaan Quran, hati orang kafir itu bisa tertarik dengan suara Quran ketika dilantunkan Nabi Rasulullah. Tapi karena gengsi mereka tuh, karena mereka pemuka agama, mereka nggak mau. Takut nanti pengikutnya pada pindah semua kepada Islam. Sampai berhari-hari niat besok, jangan lagi datang ya. Mereka nggak sengaja, nggak ada janji, tengah malam ketemu. Rupanya ketika ditanya, dari rumah bagian Rasul dengar ngaji. Akhirnya mereka sebelum terang balik ke rumah masing-masing supaya orang lain nggak tahu. Besok rupanya buat hal yang sama lagi. Besoknya buat lagi. Begitulah bagaimana daya tarik Quran ketika dibaca. Maka sangat merugi kalau seandainya kita punya waktu, ada waktu luang, kemudian kita sehat, satu ayat kita nggak bisa baca. Nanti kalau ditanya hari ini hilang keberkahan hidup kita, hilang keberkahan waktu kita, hilang keberkahan sehat kita. Kenapa? Karena hari ini kita tidak bercengkrama, tidak berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Oke, kemarin itu sempat saya sampaikan kepada Bu Sri. Kemarin saya sampaikan, sangat disayangkan juga. Biasakan ibu-ibu. Bayangkan ibu-ibu dari dulu bertahun-tahun sudah ngaji satu hari satu halaman. Doa itu ibarat mengayuh sepeda. Kira-kira ngayuh sepeda itu sama cepatnya seperti naik motor, naik mobil tidak? Beda. Tapi kira-kira bisa sampai nggak? Bisa, Ustaz. Kan pernah tuh, Bu Rina sudah keluar ya. Ada teman yang ketemu saya waktu di Thailand naik sepeda ke Mekah. Kan banyak konten-konten ya, naik sepeda ke Mekah. Sekarang beliau berangkat ke Prancis, sudah kemana-kemana. Sekarang lagi berjalan ada di Pulau Jawa lagi. Beliau sudah habis ngelilingin Indonesia. Jadi waktu saya ketemu di Bangkok, di Thailand, saya tanya pernah ke Sumatera Utara,
Tidak pernah. Ya kan ditunjukkan foto lagi di Langkat di kampung saya. Wah, masya Allah beliau. Jadi sudah naik sepeda dari Sabang sampai Merauke, kemudian naik sepeda lagi dari Pulau Jawa Barat sana ke Mekah. Nah, waktu kemarin itu di Bangkok ketemu saya, kemudian di Oman ketemu Burina. Nah, Burina ada ya, nanti nembusnya jalur Oman. Pokoknya ketika di Oman ketemu Burina. Luar biasa beliau naik sepeda sampai ke Mekah dalam perjalanan 1 tahun. 1 tahun perjalanan naik sepeda. Maka hakikatnya memang kita naik sepeda tuh pelan, tapi lama-lama sampai juga tujuan kita. Doa itu seperti itu ibaratnya, Bu. Jangan pernah kita bosan, karena salah satu doa yang diijabah itu setelah ngaji, setelah baca Quran. Maka ibu-ibu kalau seandainya setelah mengaji setiap hari satu itu malaikat sedang kumpul. Jadi sangat disayangkan kalau setelah mengaji langsung tutup Quran, langsung pergi, angkat tangan kita. Jadi ibarat tadi ngayuh sepeda, ibu minta apa ini hari ini sama Allah? Lama-lama kesampaian juga akan apa yang kita ingin. Kita nggak tahu, mungkin apa yang kita hadapi sekarang, yang kita rasakan sekarang, dari doa-doa yang mungkin dulu kita sering panjatkan, hari ini sampainya. Mungkin kalau ke depan kita ingin kehidupan kita baik, maka ayuhlah doa itu dari sekarang, sehingga nanti ke depannya sampai tujuan yang kita inginkan. Jadi ibarat berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Jadi kalau ingin masa depan kita baik, ya doanya sekarang. Jadi seperti itu. Saya dulu ketika ngaji itu saya juga nggak pernah kepikir, mungkin ya saya ketika ini pernah saya sampaikan kayak gini. Ketika saya masih di pesantren, ya saya juga nggak pernah dulu keluar negeri, nggak pernah pergi kemana-mana, cuma taunya Langkat saja. Jadi ketika dulu ngafalin Quran, ya Allah, semoga dengan Quran ini Kau antarkan saya pergi kemana-mana. Kau tahu saya daerah-daerah mana. Dengan Quran ini Kau berikan saya bisa tahu dunia, tempat-tempat yang lain. Tapi Allah antarkan saya pergi bisa kemana-mana juga dari Quran. Kita nggak tahu juga, mungkin itu wasilah dari doa-doa kita dulu. Dan mungkin saya nggak pernah kepikir. Saya mikir, jangan-jangan saya pergi bisa kesana kemarin juga dari Quran yang saya baca, karena dulu ketika di Allah saya pingin seperti orang-orang bisa pergi sana pergi kemana. Itu mungkin kita nggak tahu, walaupun ya perginya nggak jauh-jauh juga seperti ibu, tapi mungkin itu juga berkah perginya juga dari perjalanan dari wasilah Quran. Jadi sempatkan doa ya, berapa hari setiap hari ibu ngaji tutup Quran doa. Ini malaikat sedang berada di wa khaffathumul malaikah, malaikat ini sedang kumpul nih. Jadi kalau ibu ngaji jangan langsung tutup, mungkin pergi ke manakah, ngambil jemuran kah, atau pergi ke dapur, doa dulu angkat tangan, baru tinggalkan. Seperti itu. Sayang, ini doa yang diijabah. Jadi tadi kalau seandainya ibu punya keinginan, ada suatu tujuan, seperti orang naik sepeda, ingin ke suatu tempat, tapi lambat jalannya, tapi yakinlah, nanti akan sampai pada yang kita inginkan. Seperti itu. Kenapa? Karena Quran ini ketika dibaca, dia mengikis dosa-dosa kita. Salah satu juga doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran ini ketika dibaca dia mengikis kerak-kerak yang ada di hati. Maka semakin bersihnya hati, maka semakin mudahnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana para sahabat Nabi itu ketika bertadabbur, berinteraksi dengan Quran, hatinya tuh sensitif. Hatinya tuh betul-betul peka. Ibarat tadi ada setrum, begitu baca sekitar hati mereka tuh tersetrum gitu, langsung kena gitu. Kalau kita ya, Quran mungkin kita nggak ngerti bahasa Arab, disindir Quran kita nggak paham, disindir manusia pun kita nggak paham. Ini ada manusia nyindir kita, karena kita tadi kurang peka, diri kita nggak ngerti kalau kita sedang disindir. Apalagi Quran yang bukan bahasa kita. Maka bagaimana terkadang kita bisa merasakan sindiran orang lain itu? Karena sinyal kita dalam diri kita ini kuat. Kayaknya saya lagi sedang disindir nih. Atau hati kita dalam pikiran kita sedang hidup. Tapi orang yang mungkin nggak peduli, dia nggak ngerti di sini. Begitulah juga Quran. Ketika para sahabat Nabi membaca, mereka tuh langsung kembalikan semua kepada diri mereka. Maka kita rubah cara kita berinteraksi kepada Quran. Ketika kita membaca Quran, jangan ayat ini ditujukan ke orang lain. Lihatlah diri kita sejauh mana pengamalan kita terhadap Quran. Karena ketika kita punya niat yang kuat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah akan berikan kemudahan. Bukan kemudahan sekedar baca ayat ini, tapi kemudahan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita itu. Mudah-mudahan kita semuanya banyak dapat keberkahan, banyak dapat kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang sabar dengan Quran, orang yang mau meluangkan waktu dengan Quran, khairukum man ta'allamal Qur'an
wa 'allamah. Ini hadis yang sering dibacakan, hadis yang sering dilantunkan ustadz atau ustazah. Mungkin ya ibu-ibu semua hafal. Dari dulu sudah sering dengar hadis ini. Maka kita harus ambil peran salah satu dari hadis ini. Khairukum, kalian adalah orang terbaik. Kita mau ngambil peran ta'allam, jadi orang belajar, atau wa'allama, orang yang mengajar. Atau kita mau ngambil peran keduanya, jadi orang yang belajar dan mengajarkan. Karena sesungguhnya ketika kita bisa mengambil peran salah satu di antaranya, maka yakinlah kita akan menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan sampai sini ada pertanyaan Ibu untuk bagaimana kiat-kiat bertadabbur dengan Quran, kiat-kiat bagaimana juga kita bisa istiqomah dalam hal ketaatan. Itu salah satunya ini dari awal yang sebelumnya itu yang sama seperti yang dilakukan lagu dari Tombok Hati itu ya. Obat hati itu 5 perkara-perkaranya. Orang kalau sakit hati itu nggak ada obatnya, pergi ke dokter. Tapi bisa diobati gimana? Rohani, membaca Quran dengan merenungi maknanya, memasukkan perut, berpuasa, bangun beribadah tengah malam, berdoa, perbanyaklah zikir, kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan insya Allah setiap hari kita dengar suara ibu-ibu semua. Ada sekian puluh orang. Kalau 1 hari, 2 hari atau sebulan nggak hadir, kadang kecarian juga. Ibu ini sehat nggak ya? Kadang kita doain juga semoga sehat. Tapi kalau udah dengar suaranya ngaji, alhamdulillah. Hari ini Bu Nuri sehat, hari ini Bu Lia sehat, hari ini Bu Putih sehat. Nah, senang dengar. Walaupun mungkin nggak ngaji di sini, ngaji dengan orang lain, terdengar suara ngajinya, masih ngaji di sini. Alhamdulillah masih sehat. Tapi kalau hilang dari peredaran, hilang dari radar, nih ibu ini sehat nggak ya? Ada kecarian juga. Disitulah kadang kita pentingnya punya komunitas yang baik, karena mengingatkan kita dalam ketaatan, mengingatkan ketika kita mungkin kehilangan, ini kemana kau keluar dari ketaatan. Sedangkan ada pertanyaan sampai di sini untuk yang berkaitan tentang kiat-kiat bermuamalah atau berinteraksi dengan Quran. Ada yang mau ditanya Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya Bu Putih. Ya, kan saya mulai lagi baca Quran dari awal nih Pak Ustadz. Tapi saya pun lagi pengen mengamalin juga baca Al-Waqiah sama Al-Muluk gitu Pak Ustadz tiap hari. Jadinya baca Al-Quran saya mau khatam jadinya keteteran karena saya karena udah terbiasa dengan Al-Muluk dan Al-Waqiah tuh kayaknya tuh lebih agak lancar gitu Pak Ustadz. Tapi terus itu saya mikir, aduh tapi yang baca buat khataman saya jadinya ke pending terus gitu Pak Ustadz. Itu gimana ya Pak? Maksudnya apa kayak seperti kita buka Al-Quran, apa kita milih salah satu surat itu? Sebenarnya waktunya ada aja sih Pak Ustadz, tapi ya gitu Pak Ustadz kadang males, kadang itu banyak. Ya, yang pertama mungkin tadi seperti Al-Waqiah atau Al-Muluk, bisa kita jadikan amalan. Al-Waqiah bisa kita baca pagi hari. Ya. Kalau baca Al-Waqiah di pagi hari, Allah akan berikan keberkahan. Allah berikan kecukupan hidupnya. Maka orang yang baca surah Al-Muluk sebelum tidur, Allah akan jaga. Bahkan dia akan dijauhkan dari azab neraka. Itu jadikan amalan. Maka di samping itu juga ya kita bisa belajar mengaji untuk memperbaiki bacanya. Karena memang kita belajar bagaimana kehidupan baginda Rasul yang menerima Quran. Baginda Rasul yang menerima Quran, beliau itu semasa hidupnya ada orang yang membimbing Qurannya sehingga dia tidak lepas. Ya Nabi pasti otomatis dibimbing. Yang kita lihat ini mungkin diri kita semua ya. Maka perlunya kita ada guru. Kenapa Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya tetap mengaji kepada malaikat Jibril? Perkara guru itu ya terserah dengan guru siapapun selagi guru itu baik. Tapi intinya kita ini harus tetap punya guru atau tetap punya komunitas yang selalu mengingatkan kita. Karena memang hadisnya ketika berinteraksi kepada Quran, majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa yang berkumpul, kemudian ketika mereka berkumpul, mereka tuh saling mengaji. Kenapa? Karena di situ banyak kebaikan. Karena contoh nih, kalau Bu Putih ngaji dengan saya sendiri, dengan ibu-ibu nih. Ini contoh Bu Putih sudah libur 3 bulan, 4 bulan, pasti menghubungin saya malu. Mau mulainya lagi tuh berat. Lalu udahlah libur total aja lah. Tapi kalau ramai-ramai gini, akhirnya karena ramai nggak ketahui, masa malu kita tuh berkurang atau ada teman yang ingatin. Coba kalau sendiri sudah belas saja, ada yang ingatin lagi.
Kalau Iya. kita ketemu teman kan Ibu Budi sering ketemu teman, udah lama nih yang ngaji nih, kenapa kemana? Akhirnya diajak lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu keberkahan ketika ngaji berkelompok tuh seperti itu. Oh, baik Pak Ustadz. Tapi misalnya kalau saya sempatnya cuman misalnya pagi sempat nih baca Al-Waqiah dulu, terus malam Al-Muluk, kalau nggak sempat malam baca dua-duanya, lepas itu saya nggak baca Al-Quran yang sebuah khatam, itu apa termasuk salah satu baca Al-Quran juga kan ya Pak Sudah Ustadz? baca Quran juga, sudah baca Quran juga. Intinya jangan sampai satu hari itu nggak baca Quran. Bahkan dalam hadisnya kan, iqra'ul man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang yang namanya hidup ini ingin dapat kebaikan. Gak ada orang bangun tidur tuh dapat sengsara, dapat musibah, dapat bencana, gak ada. Orang pasti bangun tidur tuh ingin hari ini sampai bangun mau tidur lagi kebaikan, kebahagiaan. Maka bagaimana? Man qara'a harfan min kitabillah. Satu huruf itu satu kebaikan, satu kebahagiaan. Kalau hari ini kita hidup ingin banyak kebaikan, maka kalau hari ini kita hidup ingin yang kita jalani hari ini banyak kebahagiaan, kadarnya seberapa banyak kita baca Quran. Kalau ingin banyak kebahagiaan kita, banyakkanlah baca Quran. Jadi kadar kebahagiaan, kadar kesenangan itu tergantung seberapa banyak juga kita baca.